Sip. Giliran siapa ini? Nova. Ayo Pak. Sini deh, satu hati sampai nyungsep jadi ini. Coba ayo. Dulu Mas, kipas dulu. Iya. Golek sing tau. Ini para penggawa LPR. Menjemput rezeki, mencari keberkahan, bersaudara dalam kerukunan. Disinilah dapat kami bekerja, berbekal semangat, tekad dan persatuan. Menjemput rezeki, mencari keberkahan, bersaudara dalam kerukunan. LPR, Laskar Penjemput Rezeki. LPR, hidup rukun satu hati. LPR, jemput rezeki penuh berkah, satukan tekad dalam melangkah. LPR, semua menjadi
jemput rezeki LPR, hidup rukun satu hati LPR, jemput rezeki penuh berkah, satukan tekad dalam melangkah, bersama jemput rezeki berkah. Jayalah, jayalah LPR. Terima kasih, hadirin dimohon duduk kembali. Wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim, amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada siang hari ini kita bisa berkumpul dan bersilaturahmi dalam acara pengukuhan LPR. Mudah-mudahan pada siang hari ini kita semua yang hadir di sini mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Kedua kalinya sholawat serta salam kita tetap tercurah kepada junjungan kita baginda Rasulullah Muhammad SAW. Yang terhormat Bapak Sarkowi F. Jahri, S.Hud, MM, MSD. Dan yang terhormat Bapak Mai Ketua RT 07 Bin Samar, yang terhormat Bapak Asnawi Ketua RT 08 Bin Samar, yang terhormat Bapak Taong Tokoh Adat Bin Samar, yang terhormat Bapak Ajis Tokoh Agama Bin Samar, dan semua komunitas undangan dari Lamongan, dari Sragen, dari PSHT Trate, dari Arema, dari Vespa, King, dan Jaranan. Dan yang terhormat seluruh anggota penjemput rezeki dan para tamu undangan yang kami banggakan. Syukur alhamdulillah pada siang hari ini kami sebagai ketua panitia mengucapkan beribu-ribu terima kasih kepada semua jajaran anggota LPR yang telah membantu dan bergotong royong dalam melaksanakan pengukuhan pada siang hari ini. Yang kedua, saya akan menyampaikan tentang dana yang disumbangkan oleh semua anggota LPR dan tidak yang terkecuali dari Bapak Sarkowi Jahri, dan yang kedua dari bank, dari sponsor kita Bangkal Timtara, dan dari semua iuran dari anggota LPR semuanya. Mudah-mudahan bantuan yang kami terima ini mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, dan yang menyumbang dalam acara pengukuhan ini mudah-mudahan tetap sehat walafiat dan tambah banyak rezekinya. Amin ya rabbal alamin. Dan itu saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan pada pengukuhan pada siang hari ini bisa terlaksana dengan baik dan lancar. Pesan saya, jaga kesehatan dan jaga jarak, dan setiap selalu memakai masker. Kami akhiri, ihdinas siratal mustaqim, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Muhdor Firdaus. Acara selanjutnya yaitu sambutan-sambutan. Sambutan pertama akan disampaikan oleh Ketua LPR Bapak Agus Amin Fauji. Kami persilakan. Yakin panas dingin nih. Yakin panas dingin nih. Panas dingin deh. Yakin panas dingin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Pak Ketua. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat
Bapak Dr. Sarkowi Fijari SUT MSI selaku anggota DPRD Kaltim sekaligus pembina Laskar Penyebut Rezeki. Yang terhormat Bapak Mai Ketua RT 07 Bin Samar, yang terhormat Bapak Asnawi RT 08 Bin Samar, yang terhormat Bapak Coong selaku tokoh adat Bin Samar, yang terhormat Bapak Ajis tokoh agama Bin Samar, beserta segenap tamu undangan yang saya cintai dan kami banggakan. Marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aplaus buat ketua kita LPR Bapak Agus Amin Fauzi. Sambutan yang kedua yaitu sambutan dari pembina LPR Dr. Sarkowi Fijari SUT MSI. Kami persilahkan. Mohon izin sebelum saya sambutan mau buka masker boleh ya? Boleh, Pak. Enggak, kita semua kan aman aja nih sebenarnya. Tapi protokol harus kita ikuti. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in, amma ba'du. Yang saya hormati Ketua Laskar Penyebut Rezeki beserta unsur pengurus, jajaran wakil ketua, sekretaris, wakil sekretaris, bendahara, wakil bendahara, dan seluruh pengurus di jajaran bidang serta anggota Laskar Penyebut Rezeki yang saya cintai dan saya banggakan. Yang saya hormati yang mewakili dari Paguyuban dan Ormas, terima kasih kehadirannya. Ada dari saudara kita dari Lamongan, dari PSHT, dari El Amania ya, El Amania, dari Arema, kemudian dari King, dari Jaranan, dan juga ini diwakili Pak Mas'ud, ada juga dari cabang olahraga ya, dari Wusu, Ketua Wusu Pak Mas'ud Fijari, dan seluruh hadirin, serta tak lupa kepada tokoh masyarakat desa atau kampung Ben Samar, jajaran ketua RT dan tokoh-tokoh Ben Samar yang saya hormati dan saya banggakan. Pertama dan yang utama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, atas berkat, kodrat, irodat, dan rahmatnya sehingga kita pada hari ini bisa bertemu, bersilaturahmi dalam rangka pengukuhan organisasi kita Laskar Penyebut Rezeki, dan insya Allah kita berharap semoga ini merupakan awal dari makin kompak dan makin nyawijinya persaudaraan di antara kita semua. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW sebagai suri teladan bagi kita umat Islam. Bapak-bapak, ibu sekalian yang berbahagia, sungguh hari ini merupakan hari yang sangat bersejarah. Tadi dikatakan oleh Ketua LPR, ini merupakan awal sejarah berdirinya LPR yang kita resmikan. Kalau LPR itu lahir pada tanggal 20 bulan 2 tahun 2020. Jadi nanti kalau ulang tahun diingati betul itu tanggal 20 bulan 2 tahun 2020 ya. Nanti diingat nanti ada kuisnya nih. Ya, ada hadiahnya. Supaya nanti ketika yang akan datang kita akan menunjukkan memperingati ulang tahun, dan itu akan kita evaluasi organisasi kita ini. Kemudian juga Bapak sekalian, kenapa bersejarah? Layaknya sebuah organisasi, tentu organisasi itu perlu diletakkan
perlu mempunyai pondasi yang sangat kuat supaya organisasi itu hadir membawa manfaat bagi anggotanya, tidak hanya untuk pengurus tapi anggotanya ya. Kita harapkan supaya organisasi itu lahir itu menjadi wadah yang sangat besar yang membawa manfaat untuk seluruh anggotanya. Dulu mungkin sebelum ada LPR temennya sedikit, mungkin yang jualan pentol ketemunya dengan jualan pentol, tapi sekarang jualan pentol ketemu jualan empek ketemu jualan bakso ketemu jualan keripik ketemu jualan sate. Ini semua bergabung menjadi satu ya, menjadi satu dan sama-sama mempunyai tugas mulia yang diemban. Apa yang saya maksud tugas mulia? Bapak-bapak sekalian, ini mengemban tugas mulia lahir di dunia ini. Apa? Yaitu bertanggung jawab atas keluarga kita. Jadi yang Bapak lakukan selama ini berjualan itu dalam rangka untuk tanggung jawab kita yang akan kita pertanggungjawabkan ke hadapan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu saya melihat semangatnya LPR ini sangat luar biasa, dan saya nggak melihat ada anggota LPR yang menelantarkan istrinya, kan nggak ada kan? Nggak ada kan? Ada. Kalau ada agak tergoda mau nambah lagi, saya dengar itu, tapi kan nggak betulan kan, takut kan? Gitu. Nah, artinya betul-betul tanggung jawab terhadap keluarga, tanggung jawab terhadap keluarga, gitu. Dan sekarang saya lihat banyak sekali atau sering sekali di antara teman-teman sekalian itu berkumpul ya, berkumpul membahas, mendiskusikan tentang bagaimana LPR ini tidak hanya organisasi yang jalan, tapi bagaimana anggotanya itu berkembang dari sisi pengembangan usahanya. Beberapa waktu yang lalu ada teman-teman saya teleponkan dengan Direktur Utama Bank PPD supaya menghadap ke Direktur Utama Bank PPD di kantor pusat Samarinda. Alhamdulillah, dengan organisasi yang belum 1 tahun berdiri sudah sampai kepada pimpinan utamanya Bank Kaltim ya. Sudah direspon dan sudah didengar, bahkan dibiayai. Kegiatan kita hari ini termasuk lumayan besar sumbangan dari Bank Kaltim Tara. Kemudian beberapa waktu yang lalu juga dengan posisi akta notaris belum ada, itu teman-teman sudah mendapatkan BLT dari pemerintah. Bayangkan, ibaratnya SIM-nya aja belum ada sudah dapat uang duluan. Berapa per bulan kemarin itu? 600 selama 3 bulan lah. 1.800.000 di masa Covid. Itu luar biasa itu, kalau nyangkul berapa hari itu. Ini apa? Pengakuan pemerintah, bahwa pemerintah juga mengakui, perbankan juga mengakui. Tetapi kalau kita masing-masing tidak ada organisasi, maka kita kurang kuat. Oleh karena itu ini pentingnya organisasi kita hidupkan, kita besarkan, nanti membawa manfaat untuk kita semua, sehingga nantinya ke depan pendapatan kita akan lebih besar. Kalau pendapatan lebih besar, maka yang di rumah juga senang. Kalau di rumah senang, anak-anak juga yang tadinya rencana tidak kuliah karena bapaknya ibunya dapat pendapatan lebih, sekarang dikuliahkan, kan begitu. Sehingga nantinya kalau bapaknya jualan pentol, anaknya suatu saat akan punya pabrik pentol, kan begitu. Jadi punya anak harus punya berpikir bagaimana anak ini meningkat lebih dari bapak ibunya. Jangan nanti nerimo yang pandum saja, oleh aku ke jualan pentol, aku pentol juga le. Itu namanya menyerah. Jangan. Saya ini sebagai informasi, saya ini anaknya jual bakso. Jadi dulu kalau tahun 97-an di Jalan Ki Hajar Dewantara itu dekat perpustakaan itu ada namanya bakso bule. Bule itu ibu saya, namanya Siti Fatimah, jualan bakso. Jadi kalau malam jualan bakso, kalau siang jualan gado-gado gitu. Jadi ya alhamdulillah anaknya ya lumayan lah gitu. Gitu. Iya, meskipun ya lumayan lah gitu. Dapat pangkat, sekarang dapat pangkat jadi pembina LPR kan lumayan lah kan ya gitu. Iya kan, paling tidak sekarang lah ini kalau pergi kemana-mana dulunya cuma dikenal sebagai anggota DPR gitu.
Nah sekarang begitu makan di Sari Laut, Pak, salam LPR. Wah, tahu juga rupanya kalau kita pembinanya kan gitu. Ya nggak apa-apa lah gitu. Dan ini bentuk-bentuk saudara sekalian, kita ingin membangun optimisme. Jadi saya terus terang, saya ingin ke depan itu orang-orang LPR itu ya, atau siapapun yang akan bergabung silakan bergabung. Kedepannya kita ingin supaya usahanya itu makin meningkat, pendapatannya makin baik, kemudian tidak kalah pentingnya anaknya itu penting sekali. Bagaimana anak-anak kita itu pendidikannya diperhatikan. Sekarang saudara sekalian tidak sendirian, ya. Mungkin dulu, wah ini bagaimana mendapatkan beasiswa dari pemerintah. Saya sendirian cuma berjualan, bagaimana caranya, tidak tahu caranya. Nah sekarang sudah ada pembina LPR, udah tahu cara bagaimana dapat beasiswa, kan begitu. Ini salah satu cara bagaimana kita ada kebersamaan di antara kita dari berbagai macam profesi, ya. Jadi di sini bergabung berbagai macam profesi sehingga nanti ketika ada satu kesulitan yang lain akan membantu. Saudara sekalian yang berbahagia, jadi saya berharap suatu saat LPR ini akan bisa membuat sebuah program yang bermitra dengan pemerintah, tapi juga manfaatnya dirasakan oleh rakyat, khususnya Kutai Kartanegara. Selama ini disadari atau tidak, diantara kita mungkin waktunya habis dengan kegiatan-kegiatan yang sifatnya rutin, hanya berjualan selesai pulang, berjualan selesai pulang, tidak berpikir bagaimana ke depan pengembangannya. Nah sekarang kita sudah ada organisasi, jadi bagaimana ke depan itu kita kembangkan. Bahkan saya berharap suatu saat, ini sedang saya rancang dengan Pak Ketua, itu supaya kalau ulang tahun LPR itu ada bazar. Jadi ada bazar LPR. Bazar LPR itu semua yang jualan teman-teman dipamerkan semua di situ. Dipamerkan, kemudian dikasih diskon. Jadi misalnya kayak ada acara apa Car Free Day, nah, nanti kita minta tempat dari jalur ini sampai ke sini, itu yang jualan semuanya LPR sesuai dengan jualannya. Kemudian kita diskon. Jadi misalnya kalau harganya berapaan sih kalau kue itu satu? 5.000. 1.000 ada? Ada 1.000. Misalnya 1.000 cukup 500 misalnya. Jadi masyarakat belanja pada hari itu karena tujuan LPR salah satunya mencari berkah. Jadi LPR pingin juga bersedekah ya, bakti sosial. Jadi kita diskon 50%. Jadi masyarakat yang ikut Car Free Day itu belanja hanya 50%. Nah 50%-nya nanti saya yang memikirkan. Sebenarnya nggak rugi dari teman-teman itu. Gitu. Tapi kan dijamin habis, kan gitu. Saya punya cara misalnya yang saya pernah lakukan waktu Ibu Rita Widyasari ulang tahun. Jadi waktu Ibu Rita Widyasari ulang tahun itu saya ngasih kado ke beliau. Kadonya adalah saya kumpulkan semua penjual di halaman kantor bupati, di depan kantor bupati itu. Jadi sambil menikmati musik, itu masyarakat yang hadir makan gratis. Tapi penjualnya sudah saya bayar. Nah ini Pak Joni saksinya nih. Nah Pak Joni ya. Nah, jadi sebelumnya sudah saya DP. Nanti Pak Joni selesai jualan, datang ke rumah saya bayar. Dibayar 100%. Jadi dijamin habis. Tapi masyarakat merasakan karena dia makan gratis. Ini mungkin salah satu cara yang bisa kita lakukan ke depan untuk kita meraih keberkahan. Amin. Kan begitu. Jangan juga kita ini cari uang terus, sedekahnya lali. Kan begitu. Ke orang lain tidak peduli. Nah, ini saya kira ke depan harus kita ubah karena saya kok yakin dan percaya bahwa dengan bersedekah itu tidak membuat kita miskin. Justru pendapatan kita akan lebih meningkat lagi. Gitu. Tinggal apakah kita ikhlas atau tidak. Bahkan tidak ikhlas pun itu dinilai juga. Kalau kata guru-guru agama seperti itu, tidak ikhlas saya dinilai apalagi ikhlas kan begitu. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, acara pengukuhan pada hari ini terkesan seremonial ya. Tapi penting juga. Saya kok yakin teman-teman ini LPR ini ada juga yang sudah lama tidak menyanyikan lagu Indonesia Raya. Betul ya? Karena saya dengar ada yang lupa-lupa. Iya. Nah ini momennya kebetulan 17 Agustus.
Jadi perlu juga lah kita sebagai warga negara, ya kan, mulai menyadari bahwa kita sebagai warga negara itu punya kewajiban juga, ya, untuk ikut merayakan, tidak hanya sekedar memasang bendera 17 Agustus, tapi ikut merayakan. Nah tadi menyanyikan lagu Indonesia Raya ini, kalau tidak ada LPR mungkin nggak tahu sampai kapan akan pernah menyanyi lagi nih. Mungkin dulu pada saat masih sekolah ya. Ya betul. Nah, gitu. Pada saat sekolah dulu mungkin nyanyi. Nah sekarang ini alhamdulillah saya lihat ada yel-yelnya segala. Ini luar biasa yang mengarang nih. Yang mengarang ini saya lihat ini, wah ini kata-katanya bagus sekali nih kata-katanya. Nah saya nanti minta di sesi santai, tolong nanti berbagi grup ya, berbagi kelompok, tolong rumuskan yel-yelnya LPR. Nanti kita lombakan. Jadi misalnya satu kelompok 10 orang berembuk. Gimana yel-yel LPR? Boleh dengan kata-kata saja boleh, dengan gerakan boleh, dengan dua-duanya boleh. Jadi pakai gerakan. Nanti saya kasih hadiah. Juara satunya 500.000. Tapi kelompok ya. Tapi kelompok. Jadi juara 1 500.000, juara 2 300.000, juara ketiga 200.000. Ya, 500, 300, 200. Nah, tolong nanti bergabung. Misalnya yang ada ini silakan nanti ketua panitia mengatur. Yang ada ini jumlahnya berapa orang, nanti diatur. Jadi berembuk. Begitu habis berembuk dipraktekkan ke depan. Ada yang mimpin. Ya. Ini akan kita patenkan sebagai yel-yelnya LPR. Nah, gitu. Kadang kalau kalau di TV itu kan ada kayak yelnya Rosso itu ya, apa itu? Nah seperti itu, atau banyaklah iklan-iklan selama ini kan. Nah ini kita patenkan nanti sebagai yelnya LPR. Jadi silakan pakai kata-kata atau dengan gerakan, kombinasi antara kata-kata dengan gerakan, sehingga nanti kita harapkan ini bagian dari sejarah kelengkapan organisasi kita. Selain tadi ada Mares, himne ke Mares tadi. Mares, nanti bikin himne lagi. Bahkan suatu saat kalau yang ada punya bakat, ya, yang punya bakat, kita bisa juga bikin versi dangdut. Saya lihat semuanya ini agak senang joget-joget semua kan? Ya, ada versi dangdutnya, gitu. Saudara sekalian yang berbahagia, saya kira itu yang bisa saya sampaikan sebelum proses pengukuhan. Jadi sekali lagi saya berharap bahwa LPR ini harus lebih berkembang lagi, dan ini adalah mengutamakan persaudaraan di antara kita. Dan bagi semuanya, kalau ketemu saya ya ditegur, karena saya tidak hafal semuanya. Kalau ketemu saya tolong ditegur. LPR ini kalau dari sisi nama, kalau laskarnya ini kelihatan agak sangar, ada laskarnya, tapi kita maknai sebagai semangat. Jadi artinya kita di dalam berusaha apapun kita harus punya semangat. Dan selama ini juga semangat teman-teman untuk bekerja sudah sangat luar biasa. Tinggal bagaimana semangat itu kemudian kita padukan sehingga nanti ke depan akan banyak hal yang akan bisa kita lakukan dengan keberadaannya LPR. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Kalau ada kurang atau salah perkataan saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga kegiatan kita ini bisa berjalan dengan lancar, dan semoga LPR akan selalu tetap jaya dan selalu bisa menjadi wadah bagi persatuan dan persaudaraan seluruh anggotanya. Terima kasih banyak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada Bapak Sarkowi. Mohon bertahan sebentar Pak. Selanjutnya yaitu pemberian santunan kepada 3 warga Bensamar yang akan diberikan langsung oleh Bapak Sarkowi Fizjahri. Kepada Bapak Once kami mohon untuk ke depan. Nenek Dau atau yang mewakili, Bapak Apit atau yang mewakili. Monggo kepada ketiga. Bisa diwakili Bu. Ya.
Bapak Apit atau yang mewakili. Ini foto. Kemudian selanjutnya Bendahara Suparjo, Wakil Ketua Hari Wahana, Wakil Sekretaris Purwanto, Wakil Bendahara Imam Junaidi, Bidang Humas Norkan, Endi Sukoyo, Sutejo, Didik Wahyudi, Fatikin, Sulawat, Al-Huda, Pelo, Bidang Kerohanian Mudor Firdaus, Damyu Samino, M. Ridwan, Aziz, Uun, Tukiran, Sukardi. Selanjutnya bidang kebersihan Marsono, Parmanto, Warsi, Wawan, Purwanto, Jailani, Walidi, Yatiman. Bidang keamanan Sadikun, Sugeng Hidayat, Al-Fikri, Didik Wahyudi, Endang, Sumilan, Fajri. Bidang pemuda Parno, Suparman, Edi Sutrisno, Dadang Suryana, Jumadi, Danuri, Suwarno, Iskandar, Ahmad Sukri, Ainul Muflihin. Bidang perlengkapan Sumarto, Suyudi, Suhadi, Nur Cahyono, Dahirman, Kemat, Sudiono, Hendro, Saiful, Basuki Rahmat, Warsi, Suprapto, Mulyono, Segara, Sakun. Bidang pemberdayaan perempuan Nurmi Handayani, Mami Naryawati, Siti Aisyah, Ismawati, Lilis Lisdawati, Sofika, Rahimah, Yantini, Purwanti, Angelika, Putri Ningsi, Sukija, Desi, Irma, Sutarmi, Martini, Sri Rengetap, Umi Wafiroh, Isnawati. Sekali lagi teman-teman yang disebutkan namanya mohon mengambil tempat di depan. Selanjutnya kami mohon kepada Bapak Pembina Dr. Sarkowi Fizahri SUTN MSI untuk mengukuhkan laskar penjemput rezeki dan memberikan bendera Pataka. Pada beliau kami persilahkan.
Ketua LPR untuk dikibarkan setinggi-tingginya sebagai simbol semangat bagi perjuangan Laskar Penyebut Rezeki di Kabupaten Kutai Kartanegara. Saya terima dan siap menjalankan organisasi. Oke. Jadi karena situasinya COVID, kita nggak usah salaman ya. Ya kita penyampaian ucapan selamat.